Welcome to Sino, Indonesia Knowledge. Mari kita bahas soal PPN bersama aku, Rina. Tahu nggak sih, setiap beli barang atau makan di restoran, kamu bakal bayar pajak tambahan. Nah, itu namanya PPN. Dan sekarang di Indonesia naik jadi 12%. Tapi kenapa ya naik? Yuk simak video berikut ini. Apa sih PPN itu? Menurut Wikipedia, pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status pengusaha kenak pajak atau PKP. PPN ini jenis pajak konsumsi yang dalam bahasa Inggris disebut Value Added Tax atau VAT, atau bahasa lainnya Goods and Service Tax, GST. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, yang dimana pajak tersebut disetor oleh pihak lain atau pedagang yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain penanggung pajak konsumen akhir. Tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Singkatnya, PPN ini pajak yang dikenakan setiap kali kita beli barang atau jasa dan gak langsung kita setorin sendiri ke negara, tapi pedagang atau penyedia jasa yang melakukannya. Jadi, pada dasarnya, kita sebagai konsumen yang menanggungnya. Kenapa PPN ada? Kenapa PPN ada? Ya sebagai sumber penerimaan negara, serta sebagai alat regulasi untuk mengatur kebijakan ekonomi, sosial, dan stabilitas fiskal. Itu kayak udah fungsi utama si PPN. Nah, kalau gitu, kalian pernah kepikiran nggak? Kalau PPN nggak ada? Toh ada beberapa negara yang emang nggak ada PPN-nya. Terus gimana dong ya? Jadi sederhananya gini, bayangin kalau negara itu kayak toko kecil. Toko itu butuh uang untuk beli barang baru, bayar karyawan, dan buat rapiin toko supaya nyaman. Nah, toko itu biasanya jual barang, dan dari hasil penjualan itu, dia bisa bayar semua kebutuhannya. Kalau ada PPN nih, di setiap kali orang beli barang, toko dapat sedikit teman uang yang bisa dia pakai buat bayar biaya toko. Jadi walaupun banyak orang yang beli barang di toko itu, ada uang tambahan yang terus masuk buat bayar biaya toko tersebut. Kalau nggak ada PPN nih, toko nggak bisa dapat uang tambahan. Dari penjualan barang, toko harus bergantung pada hasil penjualannya. Biasanya untuk bayar semua kebutuhan. Kalau misalkan penjualannya nggak banyak, toko bisa kesulitan bayar biaya-biaya seperti gaji karyawan atau biaya barang. Negara kalau nggak punya PPN, ya harus bergantung pada pajak lain atau pinjaman untuk bayar kebutuhan seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Tanpa PPN, negara bisa kesulitan cari dana atau bisa jadi harus menaikkan pajak penghasilan yang justru bisa lebih membebani orang lain. Jadi, walaupun ada negara yang nggak ada PPN, negara itu biasanya punya cara lain untuk dapat uang. Tapi buat negara yang ada PPN, sistemnya jadi lebih stabil dan merata. Sejarah kenaikan PPN dari tahun ke tahun. Nggak lengkap kalau lagi bahas PPN di Indonesia, tapi nggak kulik sejarahnya. Nah, kita mulai dari era awal PPN 1984 sampai 1994. PPN pertama kali diterapkan pada tahun 1984 dengan tarif 10%. Melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983, Indonesia tahun segitu butuh cara untuk nambahin pendapatan negara, karena sebelumnya lebih banyak bergantung sama pendapatan dari minyak. PPN 10% sebenarnya nggak terlalu berat buat masyarakat, terutama karena harga barang dan jasa waktu itu masih lebih murah. Ya, tapi tetap aja, buat yang pendapatannya rendah, ada rasa sedikit beban tambahan. Manfaatnya ya pemasukan negara jadi lebih merata dan nggak cuma bergantung pada pajak penghasilan. Lanjut ke masa reformasi pajak 1994 sampai 2000, di mana tarif PPN tetap 10% dengan fokus pada perluasan basis pajak dan pengawasan. Begitu juga di tahun 2000 sampai 2021, PPN stabil di 10% dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009. Baru di tahun 2022 ada kenaikan PPN menjadi 11% melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan HPP.
PPN naik jadi 11% di tahun 2022, itu karena Indonesia lagi butuh pendapatan lebih untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi dan mendukung pembangunan. Dengan PPN 11%, pemerintah bisa mendapatkan lebih banyak anggaran tanpa terlalu membebani orang dengan pajak penghasilan. Jadi, ini untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pembangunan. Nah, di tahun 2025 ini rencananya ada kenaikan PPN menjadi 12% untuk menyesuaikan dengan standar internasional dan kebutuhan fiskal nasional. Kenaikan PPN di Indonesia, terutama yang rencananya jadi 12% di 2025, itu karena kebutuhan anggaran buat pembangunan yang makin besar. Sementara pajak lain di Indonesia belum cukup mendukung. Negara lain yang punya PPN lebih rendah atau bahkan tanpa PPN, sama sekali kenapa rasanya baik-baik aja ya? Ya karena mereka punya cara lain buat nambah pendapatan. Hal yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagian besar masyarakat merasa marah dan tidak setuju dengan adanya kenaikan PPN karena dirasa PPN lebih kayak beban daripada manfaat yang bisa dirasakan secara langsung. Barang atau jasa apa aja sih yang kena dampak? Nah, contoh-contohnya yaitu ada private jet, kapal pesiar, hingga rumah mewah atau apartemen yang di atas 30 miliar, dan barang-barang mewah tertentu seperti tas, baju, sepatu, produk otomotif, alat elektronik, pulsa telekomunikasi, perkakas, dan produk kecantikan. Dan jasa layanan seperti streaming musik dan film seperti Spotify dan Netflix. Tentunya ini menjadi keresahan masyarakat, terlebih lagi pendapatan mereka yang rata-rata tak seberapa. Simulasi sederhananya. Jadi kita buat simulasi gampangnya deh, biar kalian tahu gambaran si PPN ini. Misal, Leo lagi nongki di sebuah kafe yang hits, terkenal, dan mewah. Kemudian pesen makanan mencapai total Rp50.000. Nah, PPN di kafe itu udah mencapai 12%. Jadi total biaya PPN yang Leo harus bayar dan tanggung adalah Rp6.000. Dan total keseluruhannya menjadi Rp56.000. Sampai sini udah paham belum? Kenapa pemerintah naikkan PPN? Dalam preskon pada tanggal 31 Desember 2024, Presiden mengatakan bahwa kenaikan PPN dilakukan secara bertahap agar tidak membebani daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, dan menjaga stabilitas ekonomi. Ia mengatakan bahwa kenaikan ini merupakan perintah undang-undang dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Kenapa publik marah? Ketika sebuah kritik muncul, itu tandanya ada ketidakadilan yang terlihat nyata. Contoh kayak fasilitas mewah yang bisa dinikmati oleh pejabat dibanding rakyat biasa. Nah, di negara maju, pajak tinggi itu seimbang dengan layanan publiknya yang berkualitas tinggi. Tapi di Indonesia rasanya miris karena beban masyarakat sangat besar dan timbal baliknya itu minim. Harapan dengan kenaikan adanya PPN. Dengan adanya kenaikan PPN yang sangat besar ini, harapannya adalah pendapatan negara bisa lebih maksimal dan amanah yang digunakan untuk pembangunan merata sehingga hasil dari PPN ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang bisa langsung meningkatkan kualitas hidup. Tapi juga berharap pemerintah bisa tetap memperhatikan kelompok masyarakat yang paling terdampak, misalnya dengan memberikan subsidi atau bantuan agar kenaikan ini nggak terlalu membebani. Terus yang paling penting kalau PPN naik, semoga kualitas pelayanan publik dan pembangunan makin terasa ke masyarakat ya, supaya ada imbalan langsung dari pajak yang mereka bayar. Harapan mereka nggak muluk-muluk kok, semoga Indonesia bisa mengelola PPN dengan baik ya. Dengan adanya kenaikan PPN, bikin kita mikir ulang soal pengeluaran. Tapi kita juga bisa berharap semoga hasilnya benar-benar berdampak yang baik ya buat negara kita. Kritik terhadap kebijakan ini bukan tanda kebencian, tapi bukti kepedulian kita semua untuk melihat Indonesia lebih adil dan maju. Nah, sebagai penutup segmen ini dia negara yang punya PPN tertinggi, terendah, sampai yang tidak menerapkan PPN. Negara dengan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN tertinggi di dunia adalah Hungaria dengan tarif 27%. Beberapa negara lain dengan tarif PPN yang tinggi adalah Kroasia, Denmark, dan Swedia dengan tarif 25%, Belanda dengan tarif 21%, Italia dengan tarif 22%, Perancis dengan tarif 20%, Jerman dengan tarif 19%. Beberapa negara dengan PPN terendah di dunia
Yang pertama ada Timur Leste dengan PPN 2,5%, kedua ada Andorra dengan PPN 4,5%, Jersey, Oman, Uni Emirat Arab, Taiwan, dan Kanada dengan PPN 5%, Panama dan Thailand dengan PPN 7%, Nigeria dengan PPN 7,5%. Negara yang tidak menerapkan PPN, diantaranya ada Brunei Darussalam, Myanmar, dan Hong Kong. Nah, itu dia penjelasan soal PPN. Kalau kamu punya pendapat soal kenaikan PPN ini, tulis di kolom komentar ya.